Shalom jemaat Tuhan. Shalom juga kepada jemaat Tuhan yang menonton live streaming. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita bersyukur karena balikan kebaikan Tuhan, balikan kemuliaan Tuhan kita pada saat ini. Kali itu mari kita mau tinggikan di tempat ini. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, di pagi ini kami tinggalkan segala aktivitas kami dan kami mau datang, kami tinggikan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Bless the Lord, oh my soul,
Kau ku sembah, amin. Engkau kami sembah Tuhan. Kau ku sembah, kau ku sembah. Oh Tuhan Yesus, engkau kami sembah di pagi ini Bapa. Amin. Aku Tuhan, kita akan pujian. Baiklah segala bangsa sujud dan menyembah depan-Mu. Kami Engkau Allah yang kudus, Allah yang mulia, Allah yang layak kami puji. Amin. Baiklah segala bangsa sujud di hadapan-Mu. Amin. Amin. Bersama saya berkau. Bersama ajaiblah karya. Amin. Engkau ajaib. Engkau ajaib Tuhan. Segala bangsa yang maha kuasa.
segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah, layak kesediaan Ibu Lil pun begitu dalam doa pembukaan. Kami memberikan pujian, kami penghormatan, kami kemuliaan itu hanya bagi Engkau. Engkau yang layak kami sembah di pagi hari ini. Engkau yang layak kami agungkan di dalam hidup kami. Kami bersyukur karena di pagi hari ini atas seizin Tuhan, kami masih ada di pagi hari ini untuk mempersembahkan ucapan syukur kami sebagai korban yang menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa buat waktu dan kesempatan yang Tuhan masih percayakan bagi kami. Pagi hari ini Tuhan, kami kembali datang di dalam rumah-Mu. Dengan iman kami melangkah untuk datang ke dalam rumah Tuhan. Kami percaya sepenuhnya hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Engkau akan melindungi, memagari kami. Dan kami percaya Engkau hadir di tempat ini. Hadirat-Mu berkuasa di tempat ini, tidak membatasi situasi, kondisi, keadaan. Karena kami percaya ketika kami 2-3 orang bersekutu di dalam nama-Mu, ketika umat-Mu datang dengan hati yang rindu akan Engkau, maka kami percaya Tuhan, Engkau berdaulat, Engkau berkuasa atas setiap pribadi kami. Apa yang menjadi beban pergumulan sakit kami percaya kami memperoleh jawaban ketika kami berjumpa dengan Engkau di pagi hari ini di dalam rumah-Mu. Tuhan Yesus bekerja penuh bagi ibadah ini Tuhan. Ambil alih ibadah ini, urapan-Mu bekerja dari mulai altar Tuhan yang kudus ini. Seluruh hamba-hamba-Mu yang berdiri melayani Engkau tinggal di dalam urapan Tuhan. Bahkan setiap umat-Mu yang sudah ada pada pagi hari ini, satukan hati kami Tuhan, untuk kami dalam memuji memuliakan Engkau, sehati seru menyembah Engkau dan mengagungkan nama-Mu. Urapi setiap pelayan-pelayan Tuhan, alat-alat musik yang kami gunakan. Sertai langkah umat-Mu juga Tuhan yang masih mempersiapkan diri yang dalam perjalanan. Tuntun langkah mereka Tuhan, untuk kami boleh sama-sama menikmati kekudusan hadirat-Mu di pagi hari ini. Kami bersyukur Bapa, kuasai tempat ini, area ini Tuhan. Dan kami percaya hadirat Tuhan bekerja penuh bagi kami. Kami buka ibadah raya satu ini dengan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan. Amin. Kita akan bersorak-sorak di hadapan Tuhan. Kita mau angkat pujian yang mengatakan dengan-Mu Tuhan.
jalan yang benar. Dan dia tidak perlu ragu. Kita akan punya katakan Yesus jalan kebenaran. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Yesus jalan. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Kebenaran dan jalan kehidupan. Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Karena Engkau satu-satunya jalan. Amin. Terima kasih Bapak. Mari kita siapkan setiap hati kita untuk disiapkan kebenaran Tuhan. Ini hati kami Bapak, hati yang penuh akan penyembahan, hati yang penuh akan pujian. Kami hidup untuk memuji Engkau, kami hidup untuk menyembah Engkau. Dan kami datang dunia ini, kami terima. Begitu pun ketika kami pulang. Ini kami anak-anakmu Tuhan, merekolek setiap isi hati kami. Semuanya untuk kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Bapak. Amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk kebaikan Bapak. Terima kasih untuk perbuatan baca dalam setiap hidup kami. Dan hati kami, Tuhan, kami akan bawa hati yang berubah. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemana kan ku bawa hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu.
hamba dalam roda kebenaran sampai Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakah ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakah ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai Yes, ini yang kami punya Tuhan. Dalam roda kebenaran sampai sila yang kami punya. Inilah yang kupunya hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanakah ku bawa hati yang menyembah dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Dalam roda kebenaran sampai selamanya. Berikan kemuliaan bagi Tuhan, hadirat yang kesukaan. Terima kasih Yesus. Mari Engkau bersiapkan setiap angkat kami sehingga apa yang kami dengar kami mampu mengkondisikannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Bapak, kepada hamba-Nya kami persilakan. Kami bersyukur Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Inilah yang kami punya Tuhan. Hati sebagai hamba yang mau taat sepenuhnya kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami ada pada hari ini Tuhan. Syukur atas segala berkat-Mu, pertolongan-Mu ya Tuhan. Di minggu ketiga di bulan Juli ini Tuhan. Pemeliharaan kasih Tuhan bagi kami Tuhan. Kami syukur Tuhan. Biar pujian penyembahan kami bahkan hidup ini Tuhan naik sebagai satu persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan di hadapan Tuhan. Biar hidup ini terus seperti yang Kau mau Tuhan. Saatnya kami akan mendengar kebenaran firman-Mu Tuhan. Mari berbicara kepada kami semua. Urapi hamba-Mu Tuhan. Bagi seluruh umat-Mu jemaat besar pagi hari ini. Kami buka hati kami siap untuk mendengar, menerima dan melakukan setiap kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman dalam hidup kami berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, silakan duduk semuanya. Shalom. Shalom. Ya, iya. Puji Tuhan. Syukur kepada Tuhan.
Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, buat perkenanan Tuhan, buat waktu ini yang Tuhan beri bagi kita semuanya untuk boleh kembali ada di rumah Tuhan, memuji Tuhan. Dan juga saat pagi hari ini kita akan kembali bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Mari kita buka Alkitab kita di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-7. Kitab Kejadian pasal yang ke-20 ayat 1 sampai yang ke-7. Kejadian pasal 20 ayat 1 sampai yang ke-7. Lalu Abraham berangkat dari situ ke tanah Negeb, dan ia menetap antara Kades dan Syur. Ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Oleh karena Abraham telah mengatakan tentang Sarah istrinya, dia saudaraku, maka Abimelek raja Gerar menyuruh mengambil Sarah. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang itu sendiri mengatakan kepadaku, dia saudaraku, dan perempuan itu sendiri telah mengatakan, ia saudaraku. Jadi hal ini kulakukan dengan hati yang tulus dan dengan tangan yang suci. Ayat 6. Lalu berfirmanlah Allah kepadanya dalam mimpi, aku tahu juga bahwa engkau telah melakukan hal itu dengan hati yang tulus. Maka aku pun telah mencegah engkau untuk berbuat dosa terhadap aku. Sebab itu aku tidak membiarkan engkau menjamah dia. Ayat 7. Jadi sekarang kembalikanlah istri orang itu, sebab dia seorang nabi. Ia akan berdoa untuk engkau, maka engkau tetap hidup. Tetapi jika engkau tidak mengembalikan dia, ketahuilah engkau pasti mati, engkau dan semua orang yang bersama-sama dengan engkau. Lalu dikasih oleh Tuhan, kita perhatikan firman Tuhan ini, Abraham dan Abimelek. Ya. Kalau kita perhatikan di ayat pasal ini, saudaraku, dikasih oleh Tuhan bahwa ketika Abraham tiba di tanah Negeb, di sana, maka ia tinggal di Gerar sebagai orang asing. Maka kata firman Tuhan, Raja Gerar, Abimelek pada saat itu mengambil Sarah, istri Abraham, untuk menjadi istrinya. Ya. Jadi ketika Abraham dan Sana masuk, lalu kalau kita perhatikan, kita kalau misalnya mundur di pasal Kejadian pasal 18 ayat yang ke-10, itu Tuhan menjumpai mereka melalui ada utusan malaikat Tuhan datang kepada mereka. Mari coba kita mundur Kejadian 18 ayat yang ke-10. Kejadian 18 ayat yang ke-10. Dan firman-Nya, sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki, dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakang. Nah, saudaraku, 1 tahun pada tahun depan. Jadi tahun depan itu kan berarti misalnya sekarang bulan Juli, tahun depan tuh ya bisa bulan Desember, mungkin bisa juga. Ya bisa bulan apa tahun depan, atau misalnya kita tidak tahu bulan apa ini Tuhan berfirman melalui malaikat Tuhan kepada Sarah, ya Januari sampai Desember, ya itu kan bisa hitungan tahun. Jadi tahun depan tuh bisa berapa ini. Nah, saudaraku, jadi tahun depan Sarah akan punya anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Karena kan Abraham ini sudah umurnya pada saat itu sudah 99 tahun kurang lebih. Ya, tahun depan kan umur dia 100. Nah, akan melahirkan anak. Tapi saudaraku, menjelang Ishak mau lahir, nah ada sebuah tantangan di sana. Apa yang di sini? Kita perhatikan saudaraku, di sini Abraham dan waktu Sarah dan Abraham masuk ke tanah Gerar, maka di situ Abimelek mengambil Sarah untuk menjadi istrinya. Nah, sekarang kita akan bertanya, kalau di sini kan kita lihat karena Abraham mengatakan dia saudaraku. Ya, memang kalau kita lihat memang masih ada hubungan saudara dan dikatakan saudaraku, ya. Ya, di situ. Nah, saudaraku, tapi kalau kita perhatikan yang kita akan coba lihat dan renungkan, saudara-saudaraku, saat pagi hari ini, apa yang terjadi bila Abimelek menghampiri Sarah? Karena dia kata firman Tuhan di situ di ayat yang ke itu kan, tetapi Abimelek belum menghampiri. Ya, padahal Tuhan berjanji tahun depan akan lahir keturunan anak perjanjian dari siapa? Dari benih Abraham.
dari benih Abraham, yaitu benih ini anak perjanjian, anak yang menjadi bapa sejumlah besar bangsa. Keturunannya akan menjadi keturunan yang akan memenuhi bumi dan juga akan menjadi berkat gitu. Tetapi saudaraku, 1 tahun, ya, Kejadian pasal 15 kita tidak tahu sampai Kejadian pasal 20 itu jaraknya berapa lama. Tetapi mau menjelang lahirnya anak perjanjian, anak yang dijanjikan, di tengah ujung-ujung demikian ada sebuah tantangan, ada sebuah pencobaan datang. Pencobaannya apa saudaraku? Ya, bahwa Abimelek, ya, ini kita katakan ini, saudara. Jadi iblis ingin mencegah dengan sebuah cara, yaitu supaya tidak lahir anak perjanjian tersebut. Karena kan kalau misalnya Tuhan berfirman, ya iblis juga dengar. Ya. Iblis juga tahu bahwa Abraham akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa, dan olehnya semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Siapa yang diberkati akan diberkati, ya. Siapa yang dikutuk akan dikutuk. Ya, ini adalah perjanjian. Dari sini kan lahir Ishak, Yakub, habis itu 12 suku Israel, Yakub digantinya. Tapi saudaraku, di sini kata firman Tuhan, waktu mereka ada ke sana, saudaraku, jadi mereka ada sebuah tantangan di sana. Nah, ini yang coba kita lihat. Apa yang terjadi bila Abimelek menghampiri Sarah? Apakah benih tersebut masih dikatakan sebagai keturunan Abraham, anak perjanjian? Ya, saudaraku, ini yang coba kita akan perhatikan, bahwa menjelang, nah ini ya, janji Tuhan tergenapi. Tuhan sudah katakan kepada kepada Abraham, tahun depan anak ini akan lahir, anak perjanjian, Ishak akan lahir. Tapi menjelang semuanya, ya, tergenapi janji Tuhan, saudaraku, iblis ingin menggagalkan, ya, rencana Tuhan tersebut, rencana Tuhan yang maha besar, maha dahsyat buat Abraham, dengan melalui sebuah peristiwa yang ini, saudara. Dan itu kita coba kita renungkan, saudaraku. Kalau misalnya sedemikian terjadi, cerita pasti akan berbeda. Tapi saudaraku, kita lihat dengan jelas ini ada proteksi Tuhan di sana, ya, sehingga tidak terjadi. Ya. Tapi ini yang coba kita akan lihat, bahwa saudaraku dikasih oleh Tuhan dalam perjalanan setiap kehidupan kita juga. Kita tahu bahwa ada janji Tuhan yang besar bagi saya dan saudara, bagi setiap kehidupan kita. Ada rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Setelah sekian waktu kita ngikutin, ya, cara kerja Tuhan, ngikutin proses Tuhan. Tuhan katakan kepada Abraham, pergilah dari sana saudara, menuju ke negeri akan kutunjukkan kepadamu. Jadi Tuhan dalam masa itu, saudaraku, ini berjalannya Abraham ini kan juga dilatih, dilengkapi, dipersiapkan, ya, oleh Tuhan. Ada latihan iman di sana, sehingga dia menjadi bapa orang beriman. Karena saudaraku, ini perjalanan ini dia tidak tahu kemana Tuhan bawa dia, pokoknya ngikutin saja. Dan itu yang saya perhatikan, bahwa di dalam perjalanan itu Tuhan mengajar Abraham banyak hal, melatih Abraham banyak hal. Ya, bagaimana dia seorang yang kita lihat di sana ketika dia keluar, ya, bersama-sama, ternyata dia bukan seorang diri sama Sarah istrinya, tapi juga ada kemanakannya, ya, dan juga ada orang-orang bersama-sama dengan dia, 318 orang banyaknya yang pada waktu menyelamatkan Lot itu. Mungkin jumlahnya bisa lebih. Ya, dalam perjalanan kurang lebih 25 tahun dan 24 tahun ini menjelang, saudara-saudaraku, setelah menjelang Tuhan akan menggenapi janjinya bagi dia, setelah waktu, ya, waktunya Tuhan akan tergenapi, saudaraku, di ujung-ujung itu, ya, ada sebuah tantangan datang, ya. Ada yang ingin menggagalkan, ya, rencana Tuhan, ya, untuk melahirkan, ya, keturunan, generasi yang akan menjadi berkat, ya, generasi yang akan nanti melalui keturunannya, saudaraku, dikasih oleh Tuhan. Ini adalah anak perjanjian, anak yang dijanjikan oleh Tuhan. Nah, kenapa dikasih oleh Tuhan? Bahwa sekali lagi iblis menaruh jerat, memasang perangkap, supaya jangan sampai janji Tuhan tersebut tergenap. Nah, kalau kita lihat juga, saudaraku, menjelang Yesus akan naik di atas kayu salib, kita perhatikan dengan jelas pada film The Vision of the Christ, jadi Taman Getsemani, bagaimana di sana ada sebuah tawaran dari iblis, apakah dia akan terus atau tidak. Kalau misalnya, saudaraku, pada saat itu Yesus mengatakan, apakah saya tidak mampu, sanggup untuk memanggil sekompi pasukan,
ya, untuk menolong. Tapi kalau demikian, bagaimana itu akan tergenapi rencana Tuhan? Ya, bagaimana akan terjadi peristiwa keselamatan bagi kehidupan kita? Oke, dikasih oleh Tuhan. Kalau saya terlalu percaya, hidup dengan kita pada masing-masing setiap saudara ada rencana Tuhan masing-masing bagi kehidupan. Masukkan setelah sekian lama kita berjalan bersama dengan Tuhan, ngikutin cara kerja Tuhan, proses Tuhan, ngikutin apa menjadi kehendak Dia. Kita tinggalkan, ya saudaraku, zona nyaman kita. Bahkan juga kita dipilih, dipanggil keluar dari kegelapan. Nah, dari gelap yang paling gelap. Dari malam yang paling malam. Diangkat dari sana, habis itu ditransformasi, dipakaikan pakaian yang baru. Ya, sesudah itu dalam perjalanan ini kita dilengkapi, ya terus, ya diajak, dipersiapkan dengan banyak hal. Ya, baik secara pengetahuan, mengetahui banyak hal, maupun juga secara pengalaman iman, pengalaman yang kita lewati, hadapi. Saudaraku, di ujung-ujung perjalanan terkadang saudara menjelang rencana Tuhan tergenapi bagi hidupmu, engkau melahirkan sesuatu yang besar. Ketika dilepaskan sampai di tujuan, sampai di sasaran, supaya menghasilkan sesuatu di sana, ada yang coba ingin menggagalkan. Iblis coba ingin menggagalkan, ya, rencana tersebut atas kehidupan kita, atas kehidupan saudara, supaya hidupmu itu tidak melahirkan generasi yang besar, ya. Hidupmu itu tidak bisa mengkaryakan sesuatu. Hidupmu itu hanya seperti itu saja, kayak gitu. Kenapa saudaraku dikasih oleh Tuhan? Karena ini, saudaraku, ini iblis juga berusaha untuk terus, ya, menggagalkan setiap rencana Tuhan atas setiap kehidupan kita. Ya. Pada pihak lainnya memang iblis. Tapi kalau kita lihat juga pada sisi yang lainnya, terkadang juga pun kita, saudaraku, kita juga dari diri kita juga bisa menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya. Kalau misalnya saudara, itu yang saya katakan bahwa setelah sekian waktu lamanya saudaraku dituntun oleh Tuhan, dibawa oleh Tuhan, dan itu yang kita lihat juga. Saudara-saudara, orang Israel setelah dituntun 39 tahun, 40 tahun lamanya di padang. Ya. Sekarang menjelang masuk ke tanah Kanaan, 10 orang pengintai, saudara-saudara, ciut nyalinya. 12 orang kan diutus, 10 orang nyalinya jadi ciut gitu. Waduh, kita tidak akan mampu, sanggup gitu masuk ke sana. Ini padahal sudah di ujung gitu loh. Sudah banyak, 39 tahun tuh berapa banyak tuh keajaiban Tuhan yang terjadi bagi mereka di padang gurun itu. Kakinya tidak menjadi bengkak. Tuh, pakai sepatu nggak pernah ganti. 40 tahun tuh, sepatu model apa tuh? Saudara mungkin nanti suatu waktu saudara buat sepatu yang tahan lama 40 tahun. Tapi nggak mungkin juga sih nanti. Tidak mungkin sepatu 40 tahun. Paling kita berapa tahun kan ganti-ganti. Terus baju juga tidak menjadi rusak. Oh, kata firman Tuhan. Setelah sekian waktu, terus lewati satu titik ke yang lainnya. Laut Teberau, habis itu di sana ada air pahit. Terus di sana ada air, ya, yang seterusnya itu. Ada mana, terus ada daging. Mereka makan. Tuh. Dan banyak lagi. Nah, sekarang sudah mau sampai di tanah Kanaan. Sekarang ada berita datang. Ada berita datang, 10 orang datang. Suaranya lebih besar daripada suara 2 orang. Ya, kalah suara. Ya. 10 orang datang, kasih tahu, kita tidak akan mungkin masuk ke sana. Ya. Karena di sana penduduknya raksasa. Makan orang. Kami dapati diri kami seperti belalang. Kadang-kadang saudara kalau dengar berita ini, padahal saudara kita perhatikan tuh, ini sudah banyak loh Tuhan tolong gitu. Sudah lewatin berbagai macam. Tetapi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, setelah sekian waktu lamanya, masakan kamu masih memiliki iman yang begitu, apa maksudnya, yang begitu masih begitu dangkal gitu, tidak mempercayakan kerja Tuhan atas hidupmu. Tapi 2 orang ini saudaraku, Yosua dan Kaleb, yang setelah sekian waktu lamanya dalam perjalanan, aku diperhatikan apa? Tidak, kita akan masuk sana. Atau artinya apa itu? Kita mengatakan bahwa, sudah sekian waktu kita berjalan ini, masa kita gagal di tengah jalan gitu? Sudah betul-betul all out, habis-habisan kita sampai pada hari ini. Di proses Tuhan yang begitu luar biasa. Masakan hanya karena ini jadi menjadi gagal? Masakan hanya karena begitu, padahal kita sudah melihat ada pertolongan Tuhan yang begitu ajaib bagi kita. Masakan akan digagalkan?
Oleh karena apa? Karena sikap kita. Oleh karena salah penilaian terhadap masalah, terhadap tantangan yang di depan. Ya, rasa-rasanya kita tidak bisa loncatin. Rasa-rasanya kita tidak bisa menang. Rasa-rasanya tidak mampu, tidak sanggup. Ya, kita menghadapi peperangan tersebut. Rasa-rasanya bagaimana mungkin kita akan sampai sana. Padahal sudah sekian waktu. Dan inilah kata firman Tuhan, dua orang ini memiliki pemahaman yang berbeda. Yosua dan Kaleb. Ya, tidak, oleh pertolongan Tuhan kita akan mampu sampai ke sana. Ya, setelah sekian waktu Tuhan tolong kita. Setelah sekian waktu lamanya kita sampai pada titik ini, tinggal sedikit lagi. Sudah ada di ujung perjalanan. Tinggal sedikit lagi. Masa akan gagal gitu. Masa akan kita tidak berhasil. Tidak mungkin kita balik lagi ke titik awal. Ke titik nol. Tidak mungkin lagi kita kembali ke sana. Dan mau mulai lagi. Tidak akan mungkin. Mau kembali lagi ke Mesir. Mau kembali ke perbudakan. Ya, mau terus dijajah di sana. Diperbudak oleh dosa di sana. Sekarang kita sudah bebas. Tinggal sedikit lagi. Tuhan menggenapi rencananya bagi kehidupan kita. Saudara dikasihi Tuhan. Dengar baik-baik setiap saya. Saudara percaya bahwa kalau sudah sekian waktu Tuhan panggil saudara sekarang menjadi orang yang sudah ditransformasi oleh Tuhan. Sudah sedemikian jauh perjalanan kehidupan kita dilengkapinya. Saudaraku, menjelang janji Tuhan akan tergenapi bagi kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita percaya bahwa hidupmu itu sebagaimana kata firman Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan, beranak cuculah, ya, dan baik kepada Nuh setelah keluar dari beranak cucu ini, saudara, tidak hanya berbicara ini supaya ini, tapi berbicara kamu melahirkan generasi gitu, melahirkan keturunan, dan keturunan ini tidak hanya keturunan secara jasmani, tapi juga keturunan rohani. Lahirkan keturunan yang berbeda dengan keturunan yang dimana kamu hidup itu yang semua dalam kejahatan, dalam dosa. Yang jahat semata-mata. Sekarang kamu sudah melewati peristiwa tersebut. Nah sekarang lahirkan generasi yang berbeda. Lahirkan suatu generasi yang berbeda melalui hidupanmu gitu. Ya. Dan demikian juga setiap saya dan saudara pada hari ini. Kita semuanya. Tuhan juga berkata di mana kita ada rencana Tuhan bagi setiap kehidupan kita. Ada satu tujuan Tuhan yang begitu mulia dalam kehidupan saya dan saudara. Melahirkan, ya, mengkaryakan di dalam tanganmu itu. Ada potensi Tuhan yang begitu luar biasa, yang begitu dahsyat yang Tuhan taruh melalui setiap kehidupan kita. Ya. Melalui setiap kehidupan saya dan saudara. Dan itulah kata firman Tuhan, kejadianku dahsyat dan ajaib. Siapapun kita, dari manapun kita, apapun kita, latar belakang kita, tidak peduli kan Tuhan. Kejadian kita dahsyat dan ajaib. Ya, berarti engkau harus melihat dirimu sebagaimana Tuhan melihat engkau. Sampai sekian waktu lamanya. Sampai sekian waktu Abraham, saudaraku. Bahkan saudaraku pada kejadian pasal itu, Tuhan sudah mengatakan bahwa tahun depan Tuhan akan menggenapi janjinya bagimu. Ya, Ishak akan lahir. Ya, perjanjian. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan. Kalau kita perhatikan, seolah-olah saudara, memang kita lihat juga, inilah janji pemeliharaan Tuhan bagi Abraham itu. Ada proteksi Tuhan di sana gitu. Yang sehingga meluputkan dari semuanya itu. Ya, meluputkan sehingga hal itu tidak terjadi. Ya, karena Tuhan lihat hati Abraham, kehidupannya dia. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan. Mari coba kita akan lihat lebih jauh gitu, ya. Saudaraku, dalam perjalanan saya katakan bahwa waspada, iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum dan memasang jerat untuk menggagalkan rencana Allah melalui setiap kehidupan kita. Ya, kita baca lagi 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. 1 Petrus pasal 5 ayat ke-8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Sadar dan perhatikan, berjaga-jaga. Ya, perhatikan, ada jerat yang pingin dipasang oleh iblis. Ya, ada jeratan-jeratannya yang pingin menjerat, mencari kesempatan, mencari peluang. Kapan untuk
kesempatan tersebut diperoleh sehingga kita orang percaya, anak-anak Tuhan yang ada pada hari ini, yang telah dipanggil, dipilih keluar dari kegelapan kepada terangnya, yang telah dimana Tuhan melengkapi engkau, mempersiapkan ilmu, belajar, ya, mengetahui, mengenal Allah. Saya ingin sampaikan, Abraham mengenal Tuhan pada saat itu, karena pada saat itu, pada zaman dia, ini belum ada Alkitab secara tertulis, itu belum ada. Jadi Abraham mengenal Tuhan itu melalui penglihatan, melalui mimpi, dan kadang-kadang juga itu ada penampakan malaikat, Theophanies disebutnya. 3 orang yang datang kepada dia, Kejadian 18 itu, saudaraku, itu adalah penampakan dari malaikat, ya, Theophany, ya, atau penampakan Allah dalam bentuk malaikat yang datang, ya, memberitahukan. Dan Abraham mengenal Allah, ya, lebih mengenal Allah, sehingga dia bisa mendirikan mesbah. Nah, jadi dia mengetahui, mengenal, ya, Allah siapa yang harus disembah. Dan kemanapun kalau kita perhatikan, dia sudah diajarkan kepada Ishak di Kames. Nah, juga tidak hanya mengenal secara pengetahuan, tetapi juga melalui pengalaman. Dalam 24 tahun, bahkan 25 tahun, 24 ini kan kurang lebih 24 tahun. Dalam perjalanan itu, ada banyak pengalaman iman yang Tuhan sudah ajarkan kepada Abraham. Ya, sekali lagi kalau kita lihat dalam perjalanan iman Abraham, demikian 24 tahun, dia beberapa kali berpindah tempat, dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Ya, dan ini orang yang berjalan dengan iman, ya, berjalan dari satu titik kepada titik yang lain. Tapi di titik itu dia melihat penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan. Pada waktu saudaraku berpindahnya dari satu tempat ke tempat yang lain, itu kan berarti juga dia harus mencari bagaimana untuk kebutuhan minum, kebutuhan makan untuk ininya, ya, belum lagi yang lain-lainnya, ya. Dan Abraham boleh melihat ada banyak pengalaman iman, ya, berjalan dengan Tuhan. Nah, saudaraku, jadi berjalannya dia bersama dengan Tuhan, setelah dia mengetahui, mengenal Allah dengan lebih, dan juga melalui pengalaman, saudaraku, pada titik itu iblis mencari peluang, kesempatan. Nah, sama juga dengan kehidupan kita pada hari ini, saudaraku. Setelah sekian waktu saudara berjalan bersama dengan Tuhan, dan kita boleh mengenal Tuhan, baik melalui pengenalan dengan lebih lagi memahami firman-Nya, Tuhan membukakan pemahaman kita terhadap kebenaran, terhadap firman Tuhan, dan juga melalui pengalaman. Saudaraku, iblis ingin memasang jerat. Bagaimana supaya ada waktu kesempatan, ada momen yang baik, sehingga setiap kita bisa jatuh ke dalam perangkatnya. Makanya kata firman Tuhan, dia berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum, mencari orang yang dapat ditelannya, mencari kesempatan. Dan dia memasang jerat di sana, supaya sekiranya mungkin kita yang nantinya, kita yang telah ditebus, kita yang telah, saudaraku, ditransformasi oleh Tuhan, hidupmu yang telah diubahkan itu, supaya jangan sampai nanti hidupmu itu menjadi kesaksian, menjadi terang. Jangan sampai menelanjangi perbuatan-perbuatan iblis, perbuatan-perbuatan gelap. Karena dalam Wahyu juga mengatakan bahwa mereka mengalahkan dia oleh perkataan kesaksian. Jadi dengan saudara, hidup kita yang telah ditransformasi, dibuka perjalanan iman saudara, dan saudara boleh berdiri dan menyaksikan, itu kita seperti menelanjangi pekerjaan kuasa kegelapan. Bagaimana saya dari gelap, dari malam, ya, dari cara hidup yang lama, pikiran, perkataan, perbuatan, dari cara hidup yang lama, tapi sekarang saya ditransformasi oleh Tuhan, diubahkan oleh Tuhan, ya, dan seterusnya. Dan itu kan menelanjangi perbuatan gelap iblis, ya, atas kehidupan kita. Tapi saya sekarang, tadinya pakaian saya pakaian yang lama, ya, sekarang dikenakan pakaian yang baru. Dan sekarang sudah sampai pada titik ini, saudara dikasih oleh Tuhan, dan Tuhan telah melengkapi, mengajarkan kita, mempersiapkan hidup kamu dengan banyak hal, dan iblis mencari kesempatan, peluang. Maka kata firman Tuhan, sadar dan berjaga-jaga, lawanmu si iblis, lawanlah dengan dia. Saudaraku, pada titik ini kalau kita perhatikan, saudaraku, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia. Ini berbicara juga misalnya nih, itu yang saya katakan, bagaimana dia memasang jerat terhadap kehidupan kita. Salah satunya adalah dengan tantangan. Salah satunya itu adalah dengan bentuk, misalnya ketika Petrus menulis surat ini, orang-orang percaya pada saat itu sedang mengalami ujian, penderitaan yang berat. Makanya Petrus perlu katakan bahwa itu kita seperti dimurnikan oleh emas. Ya, bahwa Tuhan sedang memurnikan setiap kehidupan kita. Makanya jangan sampai kamu salah menilai terhadap ujian tersebut, tantangan tersebut, setiap bentuk beban yang Tuhan izinkan terjadi bagi hidupmu, bagi setiap kehidupan kita. Beban-beban yang ada, tantangan yang ada, setiap bentuk kesulitan, ya, bahkan dalam perjalanan kehidupan kita, kok doa saya belum dijawab, kok ini belum tergenapi gitu.
Rasa-rasanya Tuhan, saya sudah sekian waktu berjalan bersama dengan Tuhan, kok maksudnya apa yang kami rindukan, apa yang gini, kok terus saja. Lalu kata firman Tuhan, serahkanlah segala khawatirmu. Apa yang jadi kekhawatiran kita? Apa yang jadi kekhawatiran saudara pada hari ini? Ya, serahkan semuanya kepada Tuhan. Sekarang saudaraku, mari kita jalani saja hidupmu gitu. Jalani saja bagian kita. Nanti Tuhan kasih tumbukan benih yang saudara tanam itu. Kalau pada hari Tuhan percaya kamu, lakukan, kerjakan saja. Jadi saya katakan bahwa kita lihat sekali lagi contoh nih. Baik contoh kepada Abraham, contoh juga misalnya kepada Yusuf, nanti contoh juga misalnya Paulus, ya, dan contoh juga mereka mengerjakan bagian saja. Paulus mengatakan, saya mengerjakan bagian saya. Ketika dia ada di kota Efesus dan dia berjumpa dengan 12 orang, dalam jumlah yang katakan kecil, maka dia lakukan apa? Dia ngajar saja gitu. Nah, dia ngajar. 2 tahun. Dia ngajar. Lalu saudaraku, Tuhan mulai tumbuhkan. Nah ini loh, artinya kita miliki dulu sekarang, apa yang Tuhan berikan percaya kepada saya, saudara dan saya, kerjakan saja. Lakukan. Dan kita percaya nanti Tuhan yang akan berkati. Demikian juga dengan Yakub. Ya, Yakub yang belajar juga iman dari orang tuanya dan juga pasti dari Abraham. Ya, karena waktu Yakub lahir, Abraham masih ada, berjumpa kurang lebih sekitar 15 tahun. Dia berjumpa. Ketika dia merantau ke sana, saya katakan dia tidak bawa apa-apa di tangan dia. Tapi ketika dia di sana, saudara, dan dia disuruh bekerja kepada mertuanya pada saat itu, maka dikerjakan saja bagiannya dia. Dia mulai hidupnya dari bawah. Apa yang ada itu dulu dikerjakan. Lalu saudaraku, setelah mulai dikerjakan, dijalankan, tuh lihat, akhirnya setelah sekian waktu Tuhan mulai memberkati. Dari yang tidak punya apa-apa, dari yang sama sekali nol, ya, tetapi ketika dia mulai belajar, mulai hidupnya dari bawah, dia mengerjakan apa yang ada, bekerja dengan pengabdian, dengan jujur, dengan tanggung jawab. Nah, saudaraku, yang terjadi apa berikutnya, saudaraku? Tuhan memberkati dia. Pergi dengan tangan kosong, tetapi coba lihat setelah 20-an tahun ada di perantauan, 20-an tahun lebih. Ya, karena dia bekerja, kita hitungnya bekerja itu kurang lebih kan untuk mendapat 2 anaknya Laban itu kan 7 tahun, 14 tahun. Ya. Dan kalau kita hitung juga anak-anak yang dilahirkan itu sekitar berapa orang itu kalau kita perhatikan itu kurang lebih 20-an tahun. 20-an tahun. Ya. Jadi setelah sekian waktu lamanya dia di sana. Lalu jadi akhirnya apa? Tuhan mulai memberkati dia. Terkadang kita gagal karena ingin cepat-cepat. Karena mungkin orang lain sudah begini, kita ingin cepat-cepat. Tapi coba kita mulai, nah kita lihat ikutin cara kerja Tuhan. Lalu saudaraku, ketika kita menghadapi beban, tekanan, dan seterusnya, saudaraku, ini loh, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada dia. Jangan sampai nanti iblis memasang jerat, kita jatuh ke sana. Sehingga rencana Tuhan melalui hidupanmu itu, di mana Tuhan akan berkati engkau, dan saya katakan, tidak ada yang mustahil, Tuhan akan membuat engkau menjadi orang yang kuat pada salah satu pintu gerbang kota. Di sana engkau akan ketika duduk di pintu gerbang kota, engkau akan berbicara di sana, tidak akan mendapat malu. Menjadi orang-orang juga yang diperkuat oleh Tuhan. Ya, tapi saudara sekalian, iblis ingin menggagalkan rencana Tuhan tersebut. Dan terkadang kita dari diri kita ini, saudaraku, yang karena mungkin dikuasai dengan kekhawatiran, dikuasai dengan kebimbangan, ketakutan, kegelisahan, saudaraku, akhirnya rencana Tuhan menjadi gagal. Padahal kata firman Tuhan, apa dulu yang ada di tangan kita, itu dulu dikerjakan. Apa dulu deh, ayo mulai jalankan dulu. Tuhan terima kasih Tuhan, saya dipercaya oleh Tuhan pada hari ini, maka saya bersyukur, saya akan mulai jalani, saya akan mulai kerjakan, mulai lakukan seperti untuk Tuhan. Ya, saudara jalankan, kerjakan, nanti Tuhan yang kasih tambah, nanti Tuhan yang berkati. Ya, nanti Tuhan yang kasih juga kepada kita bagaimana supaya misalnya terus boleh mengalami peningkatan. Lakukan saja gitu. Saya sudah katakan, sudah saksikan ya, saudaraku di tempatnya saya online. Ada seorang anak Tuhan di daerah ya Sulawesi Utara sampai. Aku dia jualan biasa, mulai usaha bisnis di pasar kaget 2 kali seminggu. Ya, lapaknya kecil saja. Ya. Seminggu 2 kali pasar kaget berarti ya tidak sampai sepanjang hari. Ya berapa jam gitu, pagi jam 7 atau jam 6 sampai jam 10, 11 sudah bubar. Secara matematis sudah hitung,
Kalau orang misalnya jual lapak kecil begitu, ya terus misalnya seminggu 2 kali, dan dari jam 6 sampai jam 10 setelah selesai, bisa tidak misalnya dia akan menjadi orang yang diberkati? Jualan pisang, jualan ubi, jualan apa lagi, talas, gitu, yang nilainya kecil-kecil. Ya. Berapa sih maksudnya, berapa sih untung dari penjualan tersebut? Berapa sih gitu loh. Ya. Tapi saudara dikasih oleh Tuhan, dia jalani saja bagiannya itu, saudara. Seiring, nah dia seorang yang takut akan Tuhan. Ya. Seiring berjalannya waktu, saudaraku, nah, berapa lama saudaraku? Tiba-tiba dia punya kesempatan punya kios toko. Nah, sekarang jadi kios toko. Berikutnya saudara, dari toko sekarang punya kebun cengkeh. Nah, apalagi kan di daerah sana tuh pasti tanah tidak seperti mahal di sini. Kalau di sini tanah semeter berapa? Ada 10 juta, ada 15 juta di daerah sini. Tapi kalau misalnya di daerah sana kan masih murah. Ya, mungkin berapa ratus ribu kan. Nah, saudaraku yang terkasih, artinya apa? Tuhan mulai memberkati dia karena mengerjakan apa yang ada kepada dia. Nah, ini ada firman Tuhan begini, serahkanlah segala khawatirmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Jangan sampai kamu dikuasai dengan kekhawatiran. Pegang apa yang ada padamu, jalankan. Tuhan, terima kasih Tuhan, ini yang Tuhan beri kepada saya pada hari ini, saya jalankan, kerjakan. Nanti Tuhan tambah. Lakukan saja kewajiban kita terhadap Tuhan. Kerjakan saja. Ya, jangan dipenuhi dengan kekhawatiran. Sekitar kita, mungkin orang lain, mereka berhasil dengan caranya, silakan. Daud juga mengatakan, jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Itu di Mazmur pasal yang ke-37. Jangan marah karena orang yang berhasil. Kata firman Tuhan, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah dia. Ya. Berlakulah setia, diamlah di negeri dan berlakulah setia, dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan berikan kepadamu apa yang diinginkan oleh hatimu. Terkadang saudaraku, dalam perjalanan kita mungkin rasa-rasanya juga tergoda untuk mengikuti kesuksesan sesaat oleh orang-orang tertentu yang apa? Melakukan cara yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita kata firman Tuhan, bangun saja hidupmu. Ya. Diam dan nantikanlah Tuhan. Ya. Di dalam Tuhan. Diam. Jangan sampai dipenuhi dengan kekhawatiran. Dan tunggu waktunya Tuhan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Tunggu waktunya Tuhan. Tunggu saatnya Tuhan. Sehingga apa yang kau kerjakan, hidupmu yang kau bangun pada diri. Saya terlalu percaya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Masakan kalau kita sekali lagi menjalani kehidupan ini, kita lakukan kewajiban kita kepada Tuhan. Apa yang menjadi Tuhan. Dan juga kita setia dalam rumah Tuhan. Kita lakukan semuanya. Dan saudara terus menabur dalam kebenaran, dalam kebaikan. Masakan Tuhan tidak akan berkati hidupmu. Tuhan tidak akan menumbuhkan apa yang kita kerjakan pada hari ini. Ya. Tuhan akan menumbuhkannya. Ya. Dan karena itu kata firman Tuhan, ini loh, serahkan segala khawatir kepada Tuhan. Saudara orang muda jangan terus terlalu khawatir, ya, akan apa yang saudara hadapi pada hari ini. Amin, haleluya. Ya. Kekhawatiran orang muda itu apa? Masa depan saya bagaimana? Nah, mungkin juga ada yang khawatir soal jodohnya, nggak perlu takut gitu. Amin. Haleluya. Ya, jangan khawatir soal jodoh kita. Pasti Tuhan yang akan berikan terbaik bagi hidupmu. Ya. Haleluya. Baik saudara-saudara bersama dengan Tuhan pada hari ini. Ya, tapi kan pesan juga kalau misalnya saudara-saudara nanti yang mau pulang, jangan langsung buru-buru juga ini. Gitu. Ya. Oke. Tapi kalau misalnya sudah waktunya, sudah masanya juga, saudaraku, ya Tuhan pasti tolong kita semuanya. Haleluya. Ya, dan ini menjadi kerinduan dan doa setiap lupa kita, saudara, supaya saudara nanti menjadi orang diberkati oleh Tuhan. Hidupmu, suami istri sama-sama melayani Tuhan dengan apa yang ada Tuhan berikan kepadamu. Oh, haleluya, luar biasa gitu. Ya, jadi jangan sampai nanti suami giat-giatnya melayani Tuhan, istri di rumah tidak tahu dia mau bikin apa gitu. Atau juga sebaliknya gitu. Istri lagi giat-giatnya melayani Tuhan, istri tidak tahu, suami tidak tahu. Tidak ini. Soalnya kadang-kadang juga begini, kalau giat-giat kita melayani Tuhan lalu tidak didukung, ini bisa menjadi kendala juga. Sehingga akhirnya apa? Jadi mundur, menjadi balik lagi ke ini. Nah, oke. Ini kita lihat. Nah, di yang pertama kita lihat. Jadi iblis masih menjerat dengan cara bagaimana? Dengan cara, salah satunya bagaimana? Kita kembali ke Kejadian tadi, pasal yang ke-20. Kejadian pasal yang ke-20. Nah, pada bagian ini juga kita melihat godaan apa yang ditawarkan oleh iblis. Nah, sini adalah godaan
persinahan, atau kita sebut ini adalah godaan persinahan. Ya. Jadi godaan persinahan kata Abimelek di situ, perhatikan ayat 3 sampai 4. Tetapi pada waktu malam Allah datang kepada Abimelek dalam suatu mimpi serta berfirman kepadanya, engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Adapun Abimelek belum menghampiri Sarah. Berkatalah ia, Tuhan, apakah engkau membunuh bangsa yang tak bersalah? Bukankah orang sana? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, ini saya katakan. Jadi keturunan harus lahir dari Abraham. Tapi saudaraku, di depan, ya, menjelang rencana Tuhan tergenapi, ini ada tentang, yaitu untuk saudara, jangan sampai benih dari Abraham, tapi benih dari Abimelek. Ya, iblis ingin menggagalkan. Dengan godaan apa, saudara? Godaan ini, godaan persinahan. Sehingga rencana Tuhan menjadi gagal. Nah, ini saya katakan, saudaraku, apa yang terjadi? Bila Abimelek, kata firman Tuhan di situ, Abimelek belum menghampiri Sarah. Dia belum menghampiri. Karena dikatakan, ditulis dengan jelas. Tuhan datang kepadanya bahwa engkau harus mati oleh karena perempuan yang telah kau ambil itu, sebab ia sudah bersuami. Jadi Tuhan betul-betul melihara perjanjiannya kepada Abraham. Karena kita lihat, saudaraku, ini orang yang sungguh-sungguh mengikuti rencana Tuhan. Ada pemeliharaan Tuhan di sana. Ada campur tangan Tuhan di sana. Ya, saudaraku, kita percaya juga ada pemeliharaan Tuhan bagi kehidupan kita yang akan memampukan kita untuk menolak setiap tawaran-tawaran, jerat yang dipasang oleh iblis. Ya, godaan persinahan. Nah, kalau kita lihat, coba contoh, nanti kita lihat Yusuf, ya, Yusuf anak Yakub. Ya, tapi firman Tuhan, ketika dia menjadi seorang muda yang selalu berhasil dalam apa yang dikerjakan, godaan pun mulai datang. 17 tahun. Ya, saudaraku, umurnya kurang lebih pada saat itu umur berapa? Mungkin umur 20-an tahun. Ya, saudaraku, waktu dilihat dia berhasil, kasih karunia Tuhan terjadi, dipakai oleh Tuhan, ya toh. Apa saja yang diperbuatnya di rumah Potifar itu berhasil sekarang. Ya, Potifar mengangkat dia menjadi kepala yang atas semua. Saudaraku, godaan mulai datang. Godaan apa? Godaan dari istri Potifar. Yusuf, mari tidur dengan anak. Tapi saudara, kita perhatikan, seorang yang punya moral yang berintegritas, diberikan, saudaraku, kepekaan, kemampuan oleh Tuhan untuk mengatakan tidak terhadap godaan tersebut. Bagaimana mungkin saya berdosa terhadap Allah? Di rumah ini saya semua diberikan kuasanya, kecuali engkau, karena engkau adalah istri Tuhan, dan saya tidak akan mungkin melakukan. Saya tidak mau berdosa terhadap. Ya, aku ketika berhari-hari kata firman Tuhan, Yusuf tidak tergoda, bahkan dia lari meninggalkan godaan tersebut. Saudaraku, kita perhatikan Salomo yang begitu, raja yang begitu luar biasa, tetapi jatuh ke dalam penyembahan berhala. Oleh karena apa? Istri-istrinya yang menarik kepada penyembahan dewa-dewi mereka. Kata firman Tuhan, dia mencintai banyak perempuan asing. Itu yang menjauhkan. Demikian juga dengan Samson. Ya, jatuh ke dalam zina. Terus saya dikasih oleh Tuhan, kita juga melihat bagaimana pada hari ini ada godaan juga. Godaan-godaan ini untuk menggoda setiap kehidupan saya dan saudara, untuk jatuh ke dalam dosa. Perhatikan, coba kita lihat situasi pada hari-hari ini, hari terakhir di mana kita berada. Zaman Nuh kembali terulang di Matius pasal yang ke-24. Zaman Nuh kembali terulang, maka minum, kawin, mengawinkan, pesta pora, dan seterusnya. Ya. Ini jeratan yang dipasang oleh iblis untuk mau menjerat, ya, menjerat setiap kehidupan kita. Ya. Dan juga dosa perzinahan sudah merarit, bahkan juga dosa homoseksual, lesbian, merajalela. Beberapa negara juga terperhatikan melegalkan perkawinan sejenis. Oke, kasih oleh Tuhan nih, kita ada di kondisi pada hari ini seperti ini. Saudara, sekali lagi ada rencana Tuhan yang besar bagi hidupmu gitu. Jangan sampai digagalkan oleh karena ini. Jadi kita melihat dari diri kita, itu penting. Dari diri kita, ya, saudaraku, bahwa kita tidak dikuasai dengan kekhawatiran, dengan kegelisahan, kembangan hidup untuk sadar itu sangat penting. Ya.
setiap ujian, beban, cobaan yang datang tidak akan melebihi kekuatan kita. Tetap percaya kepada Tuhan. Dan ada jeratan yang ingin dipasang oleh iblis, yaitu adalah dosa persinahan. Persinahan, ya, yang ingin membuat menghalangi rencana Tuhan melalui setiap kehidupan kita. Lalu kita berdoa pada hari kita semuanya bahwa Tuhan oleh kemampuan, oleh pertolongan Tuhan, bahkan juga kalau kita belajar, saudaraku, ada buah roh yang Tuhan berikan kepada kita, pengendalian diri, mengendalikan diri. Ini adalah kemampuan, kekuatan yang dari dalam untuk bisa menguasai diri kita, untuk tidak jatuh ke dalam hal ini. Nah, saudaraku, bagaimana kita menghadapinya? Ini kita sudah belajar, saya katakan bagaimana supaya kita menghadapi, jangan sampai saudara situasi jerat yang dipasang oleh di sini, saudaraku, kita tidak terjerumus ke dalam. Ya, kalau kita tahu bahwa roh juga akan berikan kepekaan kepada setiap kita untuk peka, ya, melihat situasi yang ada. Nah, berikutnya kita coba lihat, saudara, bagaimana menghadapinya. Ini saya katakan kita kuat dalam persekutuan dengan Tuhan, ya, dan firman-Nya. Kuat di dalam persekutuan, karena dengan persekutuan dengan Tuhan, saudaraku, lihat, dengan firman-Nya ini akan membuat kita itu, keinginan kita ini adalah keinginan tentang Tuhan. Kuat dengan persekutuan dengan Tuhan dan firman-Nya. Terus miliki komunitas yang benar, kelompok yang benar. Saudaraku, yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kalau saudaraku nanti Abu ada di mana dan mungkin tidak ada komunitas yang apa, saudara bangun komunitas lagi itu, cari aktivitas. Kan kita sudah diperkuat pada hari ini, saudara sudah diperkuat, kamu bangun komunitas. Saya lihat kalau kemarin yang video yang ditayangkan, perhatikan satu ya, kita yang termasuk Edison ini ya, seperti banyak dengar, perhatikan, ini juga sana lagi bangun komunitas. Saya katakan sempat bicara juga, komunitasnya salah satu pintu gerbang itu adalah pintu arts nih, ya, ini dalam dunia olahraga ya. Kan orang kan mungkin daerah kita suka main bola, daripada maksudnya tendang yang tidak benar punya atau punya, beli, daripada uangnya beli apa punya, mending beli bola, beli banyak bola, habis itu main bola. Sebelum main bola mungkin berdoa dulu, kasih tahu, kalau main bola itu ada peraturan juga, jangan kok sembarang tendang gitu loh. Ya toh? Jangan kok tendang kaki orang. Nah, seterusnya itu kan kita bisa masuk ke sana gitu. Terus main bola ini ada ukurannya, ada aturannya. Ya. Panjangnya berapa, itunya berapa. Kenapa harus ada aturannya begitu, Saudara? Jadi harus ada berapa panjangnya dan seterusnya. Supaya jangan main bola itu jangan sampai digoreng, dibawa terus kemana sesuka dia gitu. Itu akan menjadi kacau kalau main bola begitu. Jadi orang semua kejar-kejar ke sana semua boleh. Padahal kawannya sana orangnya kemana gitu. Ini maksudnya apa? Mainnya itu sesuai aturan, dikasih tahu. Jadi kita masuk kepada firman Tuhan bahwa hidup ini juga perlu itu diatur. Jadi ngikutin cara itunya. Gitu. Gitu. Ya toh? Nah, jadi kalau misalnya komunitasmu di tempatmu tidak bisa apa, saudara yang bangun komunitas. Kamu yang mulai gitu. 2 orang 3 orang kita kumpul, kita mau mulai gitu. Cari, saya katakan, cari aktivitas yang positif, yang benar, supaya pikiran kita tidak ada ke situ. Kita tahu pada hari ketika misalnya situasi corona ini, saudara, orang suruh diam saja di rumah, beberapa orang menjadi ini. Kita perhatikan ya, begitu berapa negara longgarkan, semua pada semua ke pantai mulai penuh, ke ini mulai penuh, bahkan juga kita di mana juga mulai penuh gitu. Kenapa orang? Nah, sekarang saudaraku, jadi kalau misalnya kita juga sekarang kenapa tidak kamu mulai membangun gitu? Ya berapa orang, 3 orang, 4 orang, tuh mulai bangun. Pada saat yang bersamaan kamu jalankan tugasmu sebagai seorang yang profesional di bidangmu, pada saat yang bersamaan juga kamu kenapa tidak bangun? Jadi ada 2 ini kamu bisa. Kamu bukankah juga di rumah Tuhan, saudara, dan saya diajarkan demikian. Pada saat yang bersamaan kamu kuat di dalam, yaitu di dalam bidang pendidikan, ya, dan juga pada saat yang bersamaan juga di dalam rumah Tuhan juga kita diajarkan memiliki komunitas, bangun komunitas. Karena sekali lagi berbicara tentang di Matius pasal 24, kenapa itu bisa terjadi? Karena apa? Ada sekumpulan, ada komunitas yang demikian. Ada teman-teman, berapa teman hamba-hamba Tuhan yang share masuk itu. Kalau salah di mana, di grup mana tuh mereka tunjukkan, aku ada di atau di klub mana gitu ya. Itu di dalamnya kumpulannya orang-orang. Nah, dengan kita memiliki komunitas yang benar, maka ini ya,
bisa membuat kita jadi terpelihara oleh Tuhan. Alkitab juga mengajarkan kepada kita, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Dan orang-orang pada zaman itu, Kejadian pasal 5, ya, keturunan Abraham, keturunan Adam itu, saudara. Dan juga kenapa? Ini adalah satu persekutuan yang dibangun. Adam mengajarkan kepada anaknya tentang itu, maka dia membangun. Ya. Terus juga berikutnya Seth mengajar kepada itu. Ya. Sampai kepada Henok, sampai kepada juga Nuh. Lalu ditunjukkan pasal 25 dari kitab Injil Matius, itu gadis-gadis yang bijaksana, gadis bodoh, diambil perumpamaan tentang 5 orang bijaksana dan 5 bodoh. Saya katakan bahwa kenapa tidak cukup 1 apa 2? 1. Kan cuma itu gereja ya, tetapi diambil 5. Karena 5 ini, saudara, ini gambarannya tentang persekutuan, komunitas. Yang 5 yang bijaksana ini, mereka berbicara bahwa itu loh, ada zaman di mana kita zaman Nuh kembali terulang, pesta pora, kemabukan, ya, dan persinahan dan seterusnya. Ini mereka adalah komunitas yang isinya berbicara apa? Bagaimana ada rencana Tuhan, bagaimana ada arahan ini, sehingga mereka berbicara, sehingga saling menasihati, saling membangun, ya, tentang kedatangan Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan ada yang bodoh ini, mereka isinya acuh tak acuh, tidak mau peduli. Ya, sudah diberikan arahan bahwa ini mempelai ini akan lama datang juga, dan kita tidak pernah tahu apa yang kita mesti siapkan. Bicara, sudahlah, mungkin belum waktunya, masih lama, ya, sudahlah, nanti kalau misalnya sudah dekat-dekat saja. Nah, gitu. Artinya apa? Saat yang tidak diduga, saat tidak disangka, lalu padahal lo bisa tahu bahwa saat aku datang itu saat yang tidak diduga, tengah malam. Tengah malam bukan menunjukkan nanti tengah malam dia datang, tapi tengah malam selalu identik dengan perbuatan malam, perbuatan gelap. Karena sebelum muncul pasal 25 itu, pasal 24 itu muncul. Zaman Nuh kembali terulang. Nah, ini kita perhatikan. Zaman kembali terulang. Dan kalau zaman kembali terulang semakin gelap, dan pada puncak kegelapan itu, kita tidak pernah tahu Tuhan datang. Nah, milikilah sebuah komunitas. Dan saudaraku, pada hidupmu juga, engkau juga bisa membangun komunitas gitu loh. Terus dikatakan bahwa kami membangun pekerjaan Tuhan juga, saudara. Dimulai dari berapa orang, saudara? Mulai dari 1 orang. Itu yang kita terus ajarkan, itu terus ini. Dan akhirnya, saudara, begitu kan. Demikian juga hidupmu, saudara, pada hari ini. Saudara yang telah dilengkapi oleh Tuhan sampai sedemikian jauh pada hari ini. Ini, kita memiliki komunitas. Nah, terus berikutnya, jangan beri kesempatan kepada iblis. Ya, waspada, tutup pintu, celah. Dan juga saudaraku, sebagai kita, kaum muda-mudi pada hari ini, saudaraku, berpacaran boleh, tapi berpacaran di tempat terbuka. Amin. Dan belajar juga selalu setia. Haleluya. Belajar memiliki kesetiaan gitu. Ya. Saudaraku, saya kadang, beberapa orang kadang saya bercanda juga. Ya kan, kita sudah tahu kamu dengan sini. Kamu sudah boleh, kalau sudah mau yakin betul, kita sudah boleh konseling gitu loh. Tidak apa-apa gitu loh. Ini konseling, nanti kalau sudah siap, nah. Supaya sama-sama melayani Tuhan. Haleluya, amin. Belajar untuk setia gitu. Ya, bukan setiap tikungan ada, tetapi setia terhadap pada hari ini. Ya, haleluya. Kalau misalnya temui kecocokan, dan juga saudara, saya tahu bahwa kalau misalnya saudara sudah jalan begitu lama bicara, ya kadang-kadang juga bicara yang serius punya. Jangan cuma rayuan-rayuan tok gitu loh. Sudah bukan masanya lagi tuh, sudah jalan rayuan-rayuan tok gitu. Bicara yang serius. Saya punya apa begini, bagaimana kira-kira. Ya kalau sudah mulai serius, nanti kapan waktunya, tunggu waktunya. Nah, sudah. Itu. Ya. Kenapa saudara? Karena dengan memiliki sebuah kesetiaan ini penting juga. Supaya nanti ketika saudara dan saya diberkati oleh Tuhan, menuju ke sana saudara. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika engkau sudah diberkati menjadi orang kuat, godaan itu masih ada. Coba perhatikan sekarang, kita lihat, perhatikan. Ada beberapa anak Tuhan, ada beberapa yang ini dan seterusnya, ketika mereka berapa banyak juga akhirnya jatuh ke dalam hal yang seperti itu. Saudaraku, ini kita memiliki yang semua kesetiaan. Dan tentunya kita belajar, saudara, Roh Tuhan akan berikan pengendalian diri kepada setiap kehidupan kita. Ya. Dan Roh Tuhan ini juga akan berikan kepekaan. Ya, peka. Ya. Supaya kita tidak termakan dengan jeratan iblis. Iblis selalu mencari peluang, kesempatan, mencari orang yang dapat ditelannya, mencari supaya sedapat mungkin kita semuanya ini jatuh ke dalam perangkat iblis, ya, ke dalam jeratannya. Dan pada ini kita melihat ini adalah jeratan dosa perzinahan. Ya. Jeratan yang ingin menjerat
dengan ini supaya rencana Tuhan menjadi gagal. Dan saudara dan saya, sekali lagi saya katakan bahwa hidupmu pada hari ini yang telah berjalan sekian waktu bersama dengan Tuhan, pada hidup saudara dan saya, Tuhan akan memakai hidupmu sesuai dengan potensi yang Tuhan taruh bagi hidup. Ada begitu banyak nilai-nilai kebenaran firman Tuhan yang kita mulai pada hari ini. Ketika saudara dan saya dilepaskan atau Adamu pada hari ini, baik di tempat sini ataupun di mana, dan juga kepada teman-teman rekan-rekan yang akan kembali saudara, seperti dilepaskan dan Adamu di mana saudara pada hari ini, Tuhan punya rencana yang indah bagi hidup. Dan engkau siap sekarang untuk menjadi orang yang ada di tempat tersebut. Mulai apa saudara? Hadirmu pertama kali, kerjakan apa yang kau bisa kerjakan pada hari ini. Lakukan semua. Apa yang kau bisa mulai. Dan berikutnya saudaraku, berikutnya profesional di bidangmu, ya, di dalam pekerjaan yang ada. Dan berikutnya juga saudaraku yang saya katakan, bangunlah, milikilah komunitas yang benar. Atau kalau misalnya di situ kamu yang membangun komunitas, kamu yang memulai dengan berapa yang ada, berapa orang yang diinginkan diajak, mulai bangun, memiliki supaya di situ juga paling tidak sekarang juga apa yang telah ada pada kita ini kamu juga belajar untuk berbagi share rohani, baik pengalaman, baca. Dan seterusnya. Dan oleh pertolongan Tuhan, saudara yang dikasih oleh Tuhan, akan Tuhan terus akan membawa sehingga saudara menghasilkan generasi-generasi, keturunan yang luar biasa, keturunan yang akan dikatakan keturunan yang akan menjadi berkat. Hasilkanlah, pergi dan hasilkanlah generasi yang luar biasa melalui hidupmu, oleh tangan Tuhan. Pada setiap kehidupan kita ada potensi-potensi Tuhan yang luar biasa. Pergi dan hasilkanlah semuanya untuk kemuliaan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan berkati kehidupan kita saat pagi hari ini. Mari kita datang kepada Tuhan, kita tundukkan kepala kita. Hendak kita renungkan firman Tuhan yang kita sudah dengar saat pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman. Terima kasih buat apa yang kami pelajari pada hari ini Tuhan. Mari kita pakai berdiri semuanya Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan apa yang Tuhan beri. Hidup ini harus jadi berkat. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan.
menghasilkan sesuatu melalui ya Tuhan tangan-tangan, melalui setiap potensi yang Kau berikan kepada kami. Dan Kami terlalu percaya Tuhan, kami semua umat pada hari ini Tuhan, Engkau menaruh setiap potensi-potensi yang ada pada kami untuk bisa mengkaryakan, menghasilkan sesuatu melalui setiap tangan umat-Mu ya Tuhan, sehingga mereka akan menjadi orang-orang yang akan dipanggil ya Tuhan, menjadi orang-orang yang kuat ya Tuhan pada pintu gerbang, baik pada beberapa pintu gerbang, satu atau berapa pintu gerbang ya Tuhan. Kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong mereka, biar hadirnya setiap umat-Mu dimanapun mereka berada ya Tuhan, baik di tengah keluarga ya Tuhan, di tengah pekerjaan mereka, di tengah pendidikan, di mana saja berada ya Tuhan, di bangsa kami ya Tuhan. Tuhan tolong, akan berdoa ya Tuhan, tidak ada Messiah Tuhan boleh mengangkat mereka ya Tuhan, menjadi orang-orang yang diberkati Tuhan secara ekonomi ya Tuhan, sehingga dengan diberkati Tuhan mereka juga akan menjadi orang-orang ya Tuhan berguna, bermanfaat ya Tuhan, menjadi berkat-Mu ya Tuhan melalui setiap kehidupan mereka ya Tuhan. Bapak kami berdoa ya Tuhan, pada saat rencana Tuhan akan tergenapi, akan terjadi bagi kami ya Tuhan, melalui kehidupan kami Tuhan, ada generasi-generasi yang akan dilahirkan, generasi-generasi yang luar biasa, generasi-generasi Tuhan yang akan menjadi orang-orang yang akan dipakai oleh Tuhan. Tapi pada saat yang bersamaan juga ada iblis, ada jeratan dari iblis yang ingin menggagalkan rencana Tuhan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan, dengan setiap kesempatan, dengan setiap ya Tuhan waktu ya Tuhan. Seperti kami berdoa Tuhan, tolong ya Tuhan kepada setiap kehidupan kami Tuhan, biar kami ya Tuhan menutup pintu yang rapat-rapat ya Tuhan terhadap setiap peluang kesempatan untuk iblis mengambil keuntungan atas setiap kehidupan kami ya Tuhan, sehingga hidup umat-Mu ya Tuhan terus boleh berjalan Tuhan, terus boleh melangkah ya Tuhan, dan mereka boleh melihat ya Tuhan tangan Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka Tuhan. Berkati kehidupan kami, berkati masa muda kami, berkati masa depan, berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, berkati dalam keluarga Tuhan. Tolong semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan. Kami terus percaya Tuhan, setiap langkah umat-Mu, setiap kehidupan mereka pada hari ini Tuhan, Tuhan boleh berkenan juga mengangkat dan memberkati kehidupan mereka ya Tuhan, sehingga menjadi orang-orang yang mengalami kasih karunia Tuhan, menjadi orang-orang yang dipakai oleh Tuhan sebagai alat-Mu ya Tuhan, sebagai bencana di tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Roh Tuhan terus memimpin kami, membawa kami, mengingatkan kami akan terus kebenaran. Bahkan kuatnya setiap umat-Mu dalam rumah, dalam komunitas. Komunitas ini juga terus saling mengisi, saling melengkapi, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya Tuhan. Untuk ya Tuhan, boleh terus ya Tuhan berperkara dengan Tuhan secara rohani, mencari perkara-perkara kebenaran, perkara-perkara rohani, perkara-perkara tentang kerajaan surga ya Tuhan, kerajaan yang Kau janjikan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan, berkati kehidupan kami Tuhan. Tolong setiap umat pada hari ini, apapun bentuk situasi hidup yang dihadapi, apapun bentuk tekanan ataupun bentuk beban, bentuk kekhawatiran, tapi setiap umat Tuhan pertolongan tidak akan dikuasai dengan kekhawatirannya Tuhan. Tapi kami boleh melihat ada pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan kepadamu saat pagi hari. Terima kasih buat persekutuan ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kami syukuri semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya, haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Jemaat Tuhan dipersilakan duduk. Terima kasih untuk Pak Lewi yang sudah menyampaikan firman. Biarlah Tuhan terus memberkati. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Sebelumnya saudara ingin bahwa kita dalam doa. Mari kita bersama dalam doa. Bapa, terima kasih Engkau sungguh luar biasa Tuhan. Engkau memberikan kesehatan semangat pagi hari ini. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Juga tiba saatnya kami akan berikan persembahan keuangan yang belum sempat memberi atau yang sudah mau memberi. Tuhan, Engkau memberkati kami dan Engkau melindungi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Roh Kudus. Inilah doa kami Tuhan, kami bertaruh ke dalam tangan kuasa Allah Bapa di surga. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya. Amin. Untuk mengiringi persembahan kita pujian besaran ajaib belakang. Ajaib
kerajaan surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak Yesus Kristus. Di pagi yang indah ini Bapa, kami bersatu hati, kami datang menaikkan setiap doa, syukur, syafaat, permohonan kami kepada Engkau. Kami bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan yang datang memberikan satu kekuatan baru di dalam setiap kehidupan kami. Untuk kami terus melangkah bersama dengan Engkau. Firman Tuhan datang meneguhkan iman kami Bapa. Kami bersyukur, berterima kasih kepada Tuhan. Kebenaran firman Tuhan menjadi satu pegangan yang hidup di dalam setiap kehidupan kami hari lepas hari. Bapa, di siang hari ini kami datang berdoa menyerahkan untuk setiap pergumulan kami. Engkau tahu apa yang menjadi isi hati kami Bapa. Tapi Tuhan inginkan dari setiap hidup kami untuk kami menyampaikan isi hati kami kepada Engkau. Karena itu Bapa, kami berdoa menyerahkan untuk bangsa dan negara kami ini, Indonesia yang kami cintai. Kami ada di bangsa ini Bapa. Karena itu kami bersatu hati. Engkau berikan kesejahteraan kepada bangsa ini. Engkau berikan damai sejahtera kepada bangsa ini. Terlebih kepada setiap pemimpin kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, bahkan setiap jajarannya, Menteri, DPR, MPR, sampai kepada Bupati, Gubernur, Wali Kota, RT, RW yang ada di pelosok, kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau yang memilih mereka dan menetapkan mereka di setiap tugas tanggung jawab mereka untuk memimpin bangsa ini. Karena itu Bapak, Engkau jaga setiap tugas tanggung jawab mereka. Jaga hati mereka di dalam setiap kepemimpinan mereka. Biarlah mereka menjalankan tugas tanggung jawab mereka dengan takut akan Engkau dan selalu bergantung kepada Engkau. Berikan kesehatan, berikan kemampuan, kekuatan kepada mereka. Kami juga berdoa menyerahkan untuk bangsa Indonesia ini Bapak. Apa yang mereka alami saat ini, bencana alam yang terjadi, kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, Engkau hadir di sana memulihkan bangsa kami. Tuhan, Engkau hadir di sana memberkati orang-orang yang mengalami bencana alam. Terlebih Bapak, kami datang berdoa menyerahkan untuk daerah Banten, Tangerang, Gading, Serpong, di mana kami tinggal di tempat ini Bapak. Di mana kami ada di daerah ini Bapak, kami bersyukur kalau sampai dengan saat ini kami masih aman, masih bebas untuk memuji, memuliakan nama-Mu di tempat ini Bapak. Itu kami percaya karena kuat kuasa dan keadilan yang Tuhan limpahkan kepada pemimpin di Banten ini Bapak. Engkau berkati setiap tugas tanggung jawab pemimpin yang ada di Banten ini Bapak. Kami rindu Tuhan, setiap organisasi gereja, organisasi Kristen, setiap pelayanan-pelayanan yang dipakai oleh Tuhan menjadi pendoa-pendoa bagi bangsa ini, bagi daerah kami ini Bapak. Terima kasih Tuhan, kami datang berdoa menyerahkan untuk gereja-Mu di tempat ini, GBP Sola Gracia. Gereja ini ada karena Engkau Bapa. Oleh karena itu Engkau pakai gereja ini untuk menjadi saluran berkat. Ketika kami keluar dari tempat ini, kami menjadi berkat bagi lingkungan di mana kami tinggal, bagi lingkungan di mana kami berada, tetangga di samping kiri kanan kami Bapa. Dan pakai seluruh hidup kami untuk menjadi berkat-Mu Bapa. Kami berdoa untuk setiap program pelayanan yang ada di tempat ini. Tuhan, Engkau berkati. Tuhan, Engkau rapi setiap anak-anak-Mu yang ambil bagian dalam pelayanan. Biarlah mereka melayani Engkau dengan setulus dan sepenuh hati kepada Engkau Bapa. Terlebih kedua hamba-Mu yang Tuhan tempatkan untuk melayani di tempat ini. Kami bersyukur mereka punya hati untuk melayani jemaat-Mu di tempat ini. Karena itu Bapa, kami berdoa biarlah tangan Tuhan menolong memberkati hidup mereka. Bahkan di dalam setiap tugas tanggung jawab pelayanan, Tuhan tidak akan pernah tinggalkan. Tuhan selalu ada dan Tuhan selalu beserta dengan mereka. Di dalam rumah tangga mereka, pergumulan mereka, Tuhan kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Bahkan kebutuhan makan, minum, hari lepas hari mereka, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kasih-Mu. Jaga, lindungi, berikan kesehatan yang baik kepada mereka Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami juga datang berdoa menyerahkan untuk seluruh jemaat-Mu yang ada di GBP Sola Gracia. Kami berdoa Tuhan, Engkau berkati mereka yang sakit, Tuhan Engkau jamah, mereka yang lemah, Tuhan Engkau kuatkan, mereka yang membutuhkan pekerjaan, Tuhan Engkau berkati, mereka yang dalam studi, Tuhan Engkau berikan hikmat, Tuhan Engkau menolong mereka semua. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami percaya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menolong setiap pergumulan mereka. Tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk memberkati setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih Yesus. Kami
juga datang berdoa menyerahkan untuk rekan-rekan kami di GPPS Jabodetabek, GPPS Pusat Surabaya, ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau berkati hidup mereka. Pelayanan mereka hari ini kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Engkau rapi satu persatu Tuhan. Engkau pakai hidup mereka untuk menjadi saluran berkat. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami juga datang memberkati setiap jemaat Tuhan, siapapun yang menonton ibadah live streaming di pagi hari ini. Tangan Tuhan memberkati hidup mereka, tangan Tuhan menolong hidup mereka, dan Tuhan mengurapi hidup mereka. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih Yesus. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, dan ajar kami Bapak untuk kami menjadi orang-orang yang setia, yang menanti setiap jawaban doa yang Tuhan berikan kepada kami. Ini doa syukur kami, ini permohonan kami, ini syafaat kami di siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami telah berdoa kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Terima kasih untuk Pak Marus sudah memberikan doa syafaat. Ibadah kita setelah selesai, selanjutnya kita akan mendengarkan warta jemaat untuk minggu yang akan datang. Kepada Saudara Juli kami persilakan. Ya, puji nama Tuhan. Kita akan mendengarkan warta jemaat untuk 1 minggu ke depan. Selamat datang bagi seluruh jemaat dalam ibadah pagi ini, dan juga jemaat yang mengikuti acara live streaming. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Terima kasih bagi semua pelayan-pelayan yang sudah melayani dalam ibadah pagi ini. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah minggu depan akan diadakan 1 kali pukul 10.00 bersama tim Ibu Mary, dapur Barokah, WL Saudara Markus Singer, Saudara Indra, Saudara Samuel, Saudara Aiki, Saudara Robi, worship Saudara Robi, doa syafaat Ibu Diana, warta Saudari Lestri, LCD Saudara Indra, Aser Saudari Juli, Saudari Evis. Tim musik ibadah raya. Ibadah raya. Keyboard Bapak Gembala, gitar Saudara Romi, bass Saudara Jeremy, drum Saudara Raka. Setiap doa Kamis, setiap hari Kamis pukul 18.00 ada doa
buka puasa di gereja. Pemimpin penyembahan minggu ini Ibu Gembala. Doa pelayanan Tuhan hari Jumat pukul 18.00 ada doa pelayanan. Ada doa pelayanan Tuhan di gereja. Pemimpin penyembahan Ibu Diana. Selamat ulang tahun bagi seluruh jemaat yang berulang tahun minggu ini dan minggu lalu. Panjang umur, sehat selalu. Tuhan Yesus memberkati. Ya, sekian dan terima kasih. Kita akan menutup doa kita. Mari kita angkat pujian Dancing My Song. Siapa tahu di persidangan bagi hadirat. My Savior God to me. How great thou art. How great my soul, my Savior God to me. How great thou Kami bersyukur Tuhan buat ibadah pada pagi hari itu. Kami percaya Tuhan sudah memberkati seluruh umat-Mu Tuhan yang melayani pada hari ini Tuhan. Dan juga setiap yang berkorban memberi, Tuhan berkati. Setiap juga umat-Mu yang ada hadir pada hari ini di rumah-Mu dan juga yang mengikuti bersama-sama dalam live streaming. Berkat Tuhan sudah menjadi bagian kehidupan kami. Tuhan mengetahui mengenal kami semuanya Tuhan. Dan kami syukuri semuanya pemeliharaan Tuhan, kebesaran Tuhan, keajaiban Tuhan bagi kehidupan kami Tuhan. Bapa, kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini. Tuhan sudah memberkati kami semua kembali dalam aktivitas kami. Tuhan tolong juga sepanjang minggu yang berjalan yang akan kami jalani, setiap apa yang akan kami lakukan semuanya, semua dalam pemeliharaan pertolongan Tuhan, baik kegiatan-kegiatan dalam rumah-Mu ya Tuhan sampai pada minggu depan, dan juga setiap aktivitas yang akan dijalani dikerjakan oleh seluruh umat-Mu ya Tuhan. Tolong yang belajar, yang bekerja, yang berusaha, yang apa saja dilakukan, pertolongan Tuhan boleh menyertai ya Tuhan. Pemegara perlindungan Tuhan ada, kami boleh menjalankan setiap tugas kami Tuhan, menerapkan protokol kesehatan dalam masa COVID ini. Pertolongan Tuhan ada bagi setiap umat-Mu Tuhan, perlindungan Tuhan, proteksi ada. Kami bersyukur pada hari ini Tuhan. Mari kami percaya Tuhan boleh memberkati kami. Mari semua jemaat yang kasih oleh Tuhan, kita akan pulang dan kita akan memberkati pada Tuhan. Mari angkat tangan semuanya dan terimalah berkat dalam ibadah ini. Dengan otoritas yang Tuhan beri kepada hamba-Mu,
seluruh umat-Mu kembali ke rumah mereka masing-masing. Hamba akan berkati setiap duka mereka, dan hamba percaya setiap janji Kau janjikan dalam firman-Mu akan menjadi bagian kehidupan kami. Bahwa ketika umat-Mu mendengar firman Tuhan dan melakukan dengan setia, maka segala janji berkat ini akan datang dan menjumpai umat-Mu. Diberkatilah umat-Mu dimanapun mereka berada. Tuhan berkati setiap usaha, pekerjaan, pendidikan, pelayanan kami. Tangan Tuhan menyertai umat-Mu pada waktu keluar, pada waktu masuk. Tuhan berkati keluarga kami, anak-anak kami akan menjadi orang-orang gagah perkasa di atas muka bumi ini. Tuhan berikan kemenangan kepada umat-Mu dalam setiap pergumulan hidup yang mereka hadapi. Tuhan berkati tempat tinggal kami, bahkan berkati dengan tempat tinggal yang menetap. Tuhan beri kebaikan dalam setiap apapun yang dihasilkan oleh tangan umat-Mu. Tuhan buat kami menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan Tuhan akan berikan kepercayaan-kepercayaan lebih oleh karena kami adalah pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kiranya berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan dengan Roh Kudus senantiasa tinggal, menolong, menyertai, menguatkan, menghibur kita semua sampai Maranatha. Tuhan Yesus Kristus datang pada kali kedua, membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami tamatkan ibadah kami pada saat ini. Semua kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, sama-sama kita berkata amin. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Mari kita bersyukur, kita berterima kasih, dan kita bersaat teguh senang. Puji Tuhan, ibadah kita selesai. Selamat pagi, selamat hari Minggu, dan Tuhan berkati kita semuanya hari ini.